Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja Anda berada yang dimuliakan Allah, kita telah memasuki Ramadan yang ke-12. Maka ini sudah memasuki pertengahan Ramadan. Oleh karenanya, mari terus kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini mendapat keberkahan, maunah, hidayah serta rahmah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an ada satu ajaran, ada panduan yang perlu sekali kita perhatikan, yakni kata hubbun yang berarti cinta. Dalam bahasa Indonesia itu cinta maknanya kita menginginkan sesuatu. Tapi kalau kita periksa juga psikologi, ada kata cinta itu sebelumnya adalah simpatik, habis itu sayang, habis itu cinta. Kalau simpatik artinya ya kita sekedar inginkan sesuatu. Kalau sayang maknanya atau indikatornya adalah apabila kita ada yang kita ingin lindungi. Kalau anak ayam diganggu, maka induknya dia akan bergerak, ya ingin menggigit kita. Kenapa? Karena dia sayang. Yang terakhir adalah cinta. Indikatornya, ya standar pengukuran cinta itu adalah pengorbanan lahir dan batin. Kalau kita sudah sampai kepada cinta, itu maknanya kita mampu ya berkorban, berjuang lahir dan batin. Kalau cinta kita kepada Allah dan Rasul, artinya kita berjuang lahir batin demi tegaknya kalimatullah, tegaknya agama Islam di muka bumi. Sebagaimana Muhammadiyah juga memberikan satu dasar di dalam anggaran dasarnya, tujuan Muhammadiyah itu adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Makbulah. Kalau kita periksa Al-Quran, terlalu banyak itu kata hubbun. Habba yuhibbu hubbun, artinya cinta. Sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran surat yang ketiga ayat 14, itu cinta manusia pada umumnya adalah kepada syahwat. Allah berfirman, zayyana lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banina wal qanatul muqantarah minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwama wal an'am dzalikal mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Surat Al-Imran surat yang ketiga ayat 14. Kecenderungan manusia itu adalah ya dihiasi dengan syahwat. Syahwat yang nomor satu itu adalah wanita. Itu tidak bisa dipungkiri dari klasik sampai modern. Ini manusia itu terutama bagi laki-laki adalah syahwatnya, keinginan kepada wanita. Baru yang lain-lain sampai kepada sawah, ladang, ya, emas, perak, harta. Itu semuanya adalah keinginan manusia duniawi. Tapi Allah mengatakan zalika mataul hayatid dunya, itu adalah perhiasan duniawi. Jadi itu kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi itu sementara. Padahal Allah bilang wallahu 'indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu adalah satu kesenangan yang abadi, satu kebahagiaan yang abadi hanya di alam akhirat. Makanya Allah berkali-kali mengatakan bahwa kehidupan di dunia itu sementara dan kehidupan di alam akhirat itu adalah abadi. Di dalam berbagai ayat Allah menyatakan kalau betul-betul Anda hambaku itu cinta kepadaku, ya ikuti. Ya, misalnya di dalam surat Al-Imran surat yang ketiga ayat 31. Allah menyatakan dengan tegas, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim."
Jika Anda betul-betul sebenar-benarnya cinta kepadaku, ya ikuti aku. Ikuti Allah itu artinya Al-Quran plus di dalamnya tentu As-Sunnah. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, tentu dalam kehidupan kita, baik hubungan kepada Allah, hablum minallah, yakni ibadah, betul-betul ia mengikuti Al-Quran dan contohnya dari Rasul. Kalau kita tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, ibadah kita pun tidak berguna. Dalam satu hadis Rasul, riwayat Muslim, Rasul mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Rawahu Muslim. Barang siapa beramal tidak sesuai dengan apa yang kami perintahkan atau yang kami contohkan, maka amal ibadah itu tertolak. Nah, ini kan sia-sia. Oleh karenanya, kalau kita mau beramal pun, kendati pun kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidaklah sembarangan dalam beribadah. Kita ambil contoh, kita cinta kepada Rasul, kita cinta kepada Allah, lalu pada bulan Ramadan kita hanya mengikuti tradisi, mengikuti adat. Ini tidak betul. Misalnya sebagai contoh dalam kehidupan kita bersama, kita harus lihat apakah betul berdasarkan dalil kalau mendekati Ramadan harus ada ziarah ke kubur, harus ada mandi bunga. Secara sunnah memang ada satu panduan ziarah kubur itu hukumnya sunnah, namun tidak dibatasi ketika menjelang Ramadan. Kapan saja kita boleh berziarah untuk mengingat mati, boleh. Tetapi kalau kita mendekati Ramadan langsung kita bilang ini adalah sunnah demi mencintai Allah dan Rasulnya, ini sedikitlah perlu kita evaluasi bahwa ziarah kuburnya betul, tetapi kaifiatnya, tata caranya itu yang perlu diperbaiki. Sahabat dakwah Muhammadiyah di mana saja Anda berada. Oleh karenanya cinta kita kepada Allah number one itu adalah mengikuti Allah, Al-Quran, dan mengikuti Rasul, yakni sunnah Rasul. Kalau kita sudah mengikuti semua perintah Allah dan Rasulnya, sunnah-sunnahnya secara baik dan benar, bukan hanya baik, kalau ziarah kubur itu baik, tapi apakah sudah benar? Ini dia. Jadi itu perlu dievaluasi. Baik belum tentu benar, tapi kalau benar sudah pasti baik. Oleh karenanya Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan kita untuk mengikuti semua amal ibadah, terutama pada bulan Ramadan. Mari kita cinta kepada Allah, semua amal ibadah dalam Quran, apakah sholatnya, puasanya, zakat, infak, sedekah, dan kepedulian kita kepada sesamanya harus berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian, semoga ini ada manfaatnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.